Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 33. Resi Sapu Jagat dan Bagawan Dwokaton sedang jengkel karena tadi dikalahkan Bagus Sajiwo. Kekalahan mereka dari seorang pemuda itu bagi mereka merupakan tamparan hebat. Mereka mengeroyok dan bersenjata, namun pemuda yang bertangan kosong itu mengalahkan mereka. Sungguh memalukan sekali dan dengan hati jengkel mereka melarikan diri. Maka, dapat dibayangkan kemarahan hati mereka ketika tiba-tiba muncul seorang pemuda lain yang menghadang dan mengejek mereka. Akan tetapi karena yakin bahwa tidak mungkin di dunia ini ada pemuda yang baru lewat remaja sesakti Bagus Sajiwo, maka mereka memandang rendah dan hendak menumpahkan kekesalan dan kekecewaan hati mereka kepada pemuda yang cengar-cengir mengejek mereka ini. Resi Sapu Jagat yang lebih galak dibandingkan rekannya itu sudah menudingkan telunjuknya ke arah muka Djoko Darmono. "Bocah lancang, siapa kamu berani menghadangku? Hihi, mau tahu namaku? Namaku Djoko Darmono dan mengapa aku tidak berani menghadang dukun-dukun lepus seperti kalian? Keparat? Kami adalah pendeta-pendeta, pertapa." Pendeta yang suka bertapa berarti mengasingkan diri dan berlatih untuk menyucikan hatinya, menjauhkan diri dari urusan dunia agar tidak melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi kalian ini bertindak sewenang-wenang, bahkan membunuh orang, hal itu hanya pantas dilakukan para dukun lepus. Djoko Darmono, kuperintahkan padamu, berlutut dan merangkaklah. Resi Sapu Jagat yang marah sekali itu mengerahkan kekuatan sihir untuk mempermalukan Djoko Darmono. Akan tetapi, sejak tadi Djoko Darmono telah mempersiapkan diri karena dia pun tahu bahwa dua orang yang mengaku sebagai pendeta itu memiliki kesaktian dan menguasai ilmu sihir. Maka, ketika serangan ilmu sihir itu hendak mempengaruhi dan memaksanya untuk berlutut dan merangkak seperti seekor binatang, dia hanya tersenyum saja, bahkan dia lalu bertolak pinggang dengan kedua tangannya dengan sikap menantang. "Resi Sapu Jagat, sudah cukupkah engkau melawak? Hayo keluarkan semua ilmu setanmu." Tentu saja Resi Sapu Jagat menjadi penasaran dan semakin marah. Tidak mungkin dia harus kalah pula menghadapi pemuda yang tampaknya masih remaja dan lebih muda dari Bagus Sajiwo ini. Dicabutnya kerisnya dan tanpa banyak cakap dia sudah menerjang maju menusukkan kerisnya ke arah dada Djoko Darmono. Pemuda itu mengelak dengan lincah ke kiri lalu dengan gerakan cepat bukan main tangan kanannya menampar sambil mengerahkan suaranya membentak nyaring. "Hei!" Tangan itu menyambar. Plak! Saking cepatnya, Resi Sapu Jagat yang memandang ringan tidak sempat menghindarkan diri. Dia hanya dapat miringkan tubuhnya sehingga tamparan ke arah dadanya itu hanya mengenai pundaknya. Namun, tubuhnya terhuyung dan hampir terpelanting saking kuatnya tamparan itu. "Ya!" Melihat rekannya terhuyung, Bagawan Dwokaton cepat menyerang dengan pedang hitamnya yang menyambar ke arah leher Djoko Darmono. Pemuda ini memang memiliki kepandaian yang lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dua orang utusan Belambangan itu dan dia tahu benar akan hal ini maka dia berani mempermainkan dan menghadang mereka. Dia dapat mengukur tingkat kepandaian dua orang itu ketika mereka mengeroyok Bagus Sajiwo tadi. "Hiat!" Dia mengeluarkan teriakan melengking dan ketika pedang itu menyambar, dia menekuk lutut merendahkan diri sehingga pedang hitam lewat di atas kepalanya dan dari bawah kakinya mencuat dalam sebuah tendangan kilat menghantam perut gendut penyerangnya. Blup! Tubuh Bagawan Dwokaton terjengkang dan dia cepat menggulingkan tubuhnya ke belakang agar terhindar dari serangan selanjutnya. Akan tetapi sebelum Djoko Darmono melanjutkan hajarannya, Bagus Sajiwo sudah berada di dekatnya. "Cukup, Djoko. Tidak perlu mendesak mereka yang sudah kalah dan biarkan mereka melarikan diri." Ki Munding Loyo yang mendekat pula bersama kakaknya berkata. "Akan tetapi, Angger, mereka itu telah membunuh seorang anggota kami." "Sudahlah, Eyang. Saya kira tidak perlu memperbesar permusuhan. Memaafkan jauh lebih baik daripada mendendam. Bukankah begitu, Djoko?" Djoko Darmono cemberut, masih tak senang karena niatnya menhajar dua orang itu dicegah Bagus Sajiwo sehingga orang itu keburu melarikan diri. "Begitulah, barangkali." Ki Munding Sosro menghampiri dan merangkul Bagus Sajiwo. "Aduh, Angger, cucuku Bagus Sajiwo.
Kedatanganmu menyelamatkan perkumpulan kami dari malapetaka. Dan pemuda ini siapakah, Bagus? Perkenalkan, Eyang. Ini adalah Djoko Darmono, seorang sahabat saya. Wah, selamat datang, anak Mas Djoko Darmono, dan banyak terima kasih atas bantuan anak Mas tadi yang telah menghajar 2 orang utusan Belambangan yang sewenang-wenang itu. Ah, tidak perlu berterima kasih, Paman. Bolehkan kalau saya juga menyebut Eyang seperti Bagus? Tentu saja. Kami merasa berbahagia sekali mendapatkan seorang cucu lagi seperti engkau, kata Ki Munding Loyo. Kemelut Belambangan karya Ho Ping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Mari, cucuku berdua yang tampan dan gagah. Mari kita masuk dan bicara di dalam. 2 orang muda itu lalu diajak masuk ke dalam di mana mereka disambut penuh kegembiraan oleh 2 orang kakek itu. Bagus Sajiwo terpaksa harus menceritakan semua pengalamannya sejak dia diculik orang dalam usia 6 tahun dan selama 14 tahun dia berpisah dari orang tuanya sampai dia kembali setelah berusia 20 tahun. Ketika Bagus Sajiwo menceritakan tentang Ki Tejo Manik dan Retno Susilo, kedua orang tuanya telah didatangi dan diserang orang-orang sakti yang juga mengaku sebagai tokoh Belambangan, kemudian juga tentang Ki Cangak Awu yang diganggu pula para warok sesat yang ternyata kemudian bergabung dengan orang-orang Belambangan, Ki Munding Loyo dan Ki Munding Sosro mengangguk-angguk. Jelaslah kalau begitu bahwa Belambangan benar-benar hendak melakukan pemberontakan terhadap Mataram. Agaknya aksi mereka yang pertama adalah membujuk perkumpulan-perkumpulan dan aliran-aliran persilatan untuk membantu Belambangan. Juga mereka mengutus orang-orang sakti untuk membasmi para tokoh yang setia kepada Mataram, hal ini tentu dengan tujuan untuk melemahkan pertahanan Mataram kalau kelak mereka melakukan penyerbuan ke Mataram. Saya kira pendapat yang itu benar, kata Bagus Sajiwo. Sungguh menyedihkan. Belambangan memusuhi Mataram dan kalau terjadi perang akan jatuh banyak korban. Padahal kita semua masih bangsa sendiri, satu tanah air. Adipati Belambangan, yaitu Adipati Santaguna Alit bahkan melakukan hal yang lebih memalukan lagi. Untuk memperkuat pasukannya, dia tidak segan menerima bantuan dari kerajaan Klungkung di Bali dan lebih gila lagi, dia juga dibantu oleh Kompeni Belanda, kata Djoko Darmono. Ah, kalau begini Adipati Belambangan benar-benar tersesat. Kompeni Belanda adalah musuh bangsa kita, mengapa dia malah bersekutu dengan Belanda? Seru Ki Munding Loyo. Akan tetapi, bagaimana Andika mengetahui itu semua, Djoko Darmono? Hal itu mudah saja diketahui, Eyang. Sejak dahulu Belambangan memang berhubungan dengan Nusa Bali, maka kalau Belambangan merencanakan pemberontakan terhadap Mataram, sudah pasti mereka minta bantuan Bali. Mengenai kerjasamanya dengan Belanda, mudah diduga dan sudah terbukti. Ketika para warok sesat itu menyerbu Jatikusumo dan dapat diusir, kemudian Paman Cangak Awu dan Bibi Pusposari mengejar sampai di Bukit Serendil. Para warok itu dibantu oleh iblis betina Chandra Dewi dan seorang kakek muka mayat yang mempergunakan senjata api. Pasti orang itu merupakan antek Belanda, maka dia pandai mempergunakan senjata api. Jadi, tidak dapat disangsikan lagi bahwa Belambangan tentu bergabung dengan Bali dan Kompeni Belanda. Pendapat Djoko benar, kata Bagus Sajiwo. Selain Bali dan Belanda, agaknya Belambangan berhasil membujuk para tokoh sakti seperti 2 orang pertapa tadi untuk membantu Belambangan menentang Mataram. Sungguh mengherankan sekali para pendeta dan pertapa seperti mereka mau saja diperalat oleh Adipati Belambangan. Apa sih anehnya, Bagus? Para pendeta itu pun hanya manusia biasa dan mereka itu dapat terbujuk tentu karena tertarik oleh imbalan jasa yang dijadikan iming-iming dan data tarik. Mereka itu hanyalah kaum pria yang biasanya mempunyai kelemahan terhadap 3 hal, setidaknya tentu lemah terhadap 1 di antara 3 itu. Wah, Andika agaknya mengerti akan keadaan hidup yang sebenarnya. Masih begini muda sudah bijaksana. Aku menjadi kagum dan tertarik sekali, Djoko. Coba katakan, apakah adanya 3 hal itu? 3 hal itu adalah harta, wanita, dan kuasa. Sedikitnya 1 di antara yang 3 itu pasti menjadi kelemahan kaum pria, kata Djoko Darmono dengan sikap dan suara agak bangga karena merasa diperhatikan dan dikagumi kepintarannya.